Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan Murojaah Quran bersama Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Pimpinan Wilayah Jawa Barat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para kerabatnya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan akhirnya sampailah kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah senantiasa diakui sebagai umatnya, bukan hanya kita yang mengakui sebagai umatnya, tapi kita juga diakui sebagai umat oleh beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, para pendengar radio ITMI Jawa Barat semuanya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam Rabu, kita dipertemukan kembali. Alhamdulillah Allah masih memberikan panjang terhadap kita untuk kita bisa kembali mendengarkan Murojaah Quran secara live bersama radio ITMI ini. Pada kesempatan kali ini kita telah dibersamai oleh salah satu ustaz yang biasa mengampu Murojaah Quran di ITMI Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Barat bersama Ustaz Numan Sabit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Salma. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Bagaimana sebaliknya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Insya Allah. Mungkin untuk lebih lanjut berkaitan dengan pembahasan kita live di radio ini, saya serahkan langsung kepada Al-Ustaz Numan Sabit. Kepada beliau, saya persilahkan. Ya, terima kasih Teh Salma sebagai penyiar dan ada Rizky juga jamaah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Shalatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na murojaah ITMI Jabar yang ada di Zoom ataupun yang sedang memantau melalui radio suara ITMI. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung surah An-Naba dalam bermurojaah one day one ayat. Alhamdulillah dalam 2 hari ini kita telah bermurojaah selama 2 hari dari ayat 1 sampai 40. Oleh karena itu, di momen kali ini kita akan coba untuk belajar lebih lanjut mengenai tahsin dan tajwid dari surah An-Naba ini. Pertama-tama saya haturkan selamat datang kepada para jamaah dan selamat mendengarkan melalui radio suara ITMI. Dan saya di sini tidak sendirian, Teh Salma, karena disertai oleh para santriwan santriwati dari Masya SL. Allah.
Ini ustaznya membawa pasukan para jamaah sekalian. Ya, alhamdulillah. Jadi insya Allah ya untuk malam hari ini murojaah Qur'annya akan lebih syahdu lagi, soalnya di tempatnya Ustaz secara langsung juga sudah ada pasukannya, ditambah jamaah yang bergabung di Zoom, tambah lagi jamaah yang sedang mendengarkan radio suara ITMI ini kali ya Ustaz. Betul, Teh. Betul. Alhamdulillah. Karena memang rutinitas saya juga pada Isya ini biasa menerima setoran hafalan dari para santri. Jadi sekalian kita belajar bersama untuk tahsinul Quran ini. Masya Untuk Allah. Tugas di tempat ngajarnya tidak tertinggal, Betul. sekaligus tugas di ITMI-nya untuk memberikan materi di radio suara ITMI ini tetap Betul. tertunaikan. Betul. Masya Allah. Jadi Keren. kita sharing ya, sifatnya berbagi. Jadi boleh nanti para jamaah itu untuk membaca surah An-Naba ya. Barangkali yang mau mencoba nanti kita belajar bersama-sama. Yang ingin saya sampaikan Teh Salma dan juga jamaah yang lain bahwa tahsin itu secara harfiah adalah membaguskan atau memperindah bacaan Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Artinya secara keseluruhan sebetulnya tajwid itu sejak zaman Rasul belum ada. Itu yang namanya idhar, idgham, ya, ikhfa dan lain sebagainya itu belum ada. Namun cara membacanya sudah begitu. Kemudian para ulama memformulasikan, merancang bagaimana supaya orang-orang non-Arab termasuk kita sebagai orang Indonesia yang memang tidak terbiasa lidahnya dengan lidah Arab itu bisa melafadzkan atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga muncullah ilmu tajwid. Itu dijelaskan yang namanya sifat-sifat huruf, makharijul huruf, dan juga hal-hal lainnya seperti idhar, idgham, iqlab, dan seterusnya. Itu diajarkan, ulama membuat itu untuk memudahkan kita sebagai umat Islam yang non-Arab khususnya bisa membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW. Itu Teh Salma. Dan untuk pembukaan Jadi kali mungkin, ini saya akan gimana? Ustaz, Bagaimana, apakah bisa disimpulkan bahwa ilmu tajwid ini adalah ijtihad dari para ulama terdahulu untuk memudahkan khususnya ya orang non-Arab itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, seperti itu kah? Betul, Ibu Salma atau Teh Salma. Itu kan berangkat dari surah At-Taubah ya, ayat 123 bahwa sebaiknya umat Islam itu tidak semuanya berperang. Akan tetapi ada juga yang memperdalam ilmu agama dan mengembangkannya. Ya, ini adalah merupakan kreativitas atau apa istilahnya ya, mungkin semacam ilham yang diberikan kepada para ulama untuk begini loh cara mengajarkan tajwid itu supaya ya itu tadi bisa dibaca oleh semuanya. Mungkin kali ya ulama itu kan di kalangan umat Islam itu ketika kita, aduh Ustaz, mohon maaf nih saya jadi ngeklokan. Biar mungkin Ya, bisa tidak dikatakan apa-apa. lebih interaktif lagi ya, nanti jamaah semuanya juga mungkin bisa biar lebih enak lagi kita berdiskusinya gitu. Betul. Kalau diperkenankan nih sama ustaznya, boleh mengemukakan pendapat juga gitu. Mungkin Ya, kalau boleh. kita lihat sirah Rasulullah, bahwa tidak semua sahabat itu adalah
tukang perang, tidak semua sahabat itu adalah beliau yang bermain fisik, tapi ada juga sahabat yang di bagian berpikirnya, Betul, termasuk mungkin ulama. Enggak semua ulama itu adalah yang tahan fisiknya gitu, tapi betul. malah kan dianjurkan ya oleh Rasulullah, berijtihadlah jikapun salah gitu ya, namanya Manusia. ijtihadnya orang pintar. Ya, Mungkin dengan segala pertimbangan orang-orang salah juga mendapatkan satu pahala gitu, apa benar jadi dua. betul. Saking mungkin ya saya menyimpulkan Ustaz, ketika ada hadis Rasul seperti itu, ini bagi saya sih bukan asbabul wurud atau tafsir hadis ya, Iya, iya. tapi bagi saya dari hadis tersebut itu betapa pentingnya orang muslim itu untuk tetap dan selalu berpikir untuk lebih memudahkan lagi akses-akses berikutnya dalam beragama, dalam kadang kan kita seringkali ya mungkin orang memandang agama itu sebagai sesuatu yang berat gitu. Betul. Dengan ijtihad itu mungkin bisa lebih mempermudah jalan. Ya, kalau tujuan kan kita udah pasti ya, udah saklek. Tapi kan untuk jalan menempuh ke dalam tujuan itu sendiri, kita bisa menentukan masing-masing selama itu adalah masih di dalam koridor yang ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, mungkin gitu ya Ustaz. Bisa dilanjutkan lagi, nanti saya jadi yang Betul. ngecoblak. Betul. Ya, ya. Ya, betul-betul. Karena itu dalam Al-Quran kan banyak diucapkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itu kan kita untuk berpikir ya, bagaimana memformulasikan ilmu agama ini supaya mudah diterima oleh masyarakat, supaya mudah diterima oleh kita. Begitu, termasuk ilmu tajwid. Misalkan saja Quran itu waktu awal-awal turun itu belum ada yang namanya fathah, kasroh, doma. Itu masih huruf-huruf gundul istilahnya. Kemudian semakin ke sini semakin dipermudah, sehingga kita sebenarnya tinggal menikmati, tinggal istiqomah untuk belajar karena semuanya sudah tersedia. Nah, saya sedikit Salma supaya tidak melebar ke mana-mana akan menjelaskan bagaimana kita membaca Al-Quran supaya terdengar enak gitu. Yang pertama adalah perhatikan mad. Pertama itu adalah mad tabi'i yang panjangnya 2 harokat ya. Seperti contoh di dalam surah An-Naba juga banyak. Sama itu seperti mad iwad, itu dibacanya 2 harokat ya. Kemudian yang kedua adalah gunah. Gunah ini artinya dengungan. Ya, dengungan ini kita baca 3 harokat dengan khoisyum atau rongga hidung. Ya, rongga hidung itu mencakup nun bertasdid, mim bertasdid, termasuk ikhfa, iqlab ataupun ingham, itu termasuk ke dalam gunah atau dengungan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mad wajib. Mad wajib ataupun mad jaiz yang panjangnya itu 5 sampai 6 harokat. Itu sebetulnya 3 itu yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang kita ini terlalu enak membaca, itu yang dibaca harusnya pendek, dibaca panjang. Yang harusnya dibaca berdengung, kita bacanya singkat saja. Nah, semestinya itu yang menjadi yang utama. Kan kita ini termasuk pemakai membaca Al-Quran. Jadi istilahnya, kalau kita hanya sebatas membaca itu yang penting itu saja. Dengung 3 harokat, mantobi'in 2 harokat, mad wajib, mad jaiz 4 sampai 5 harokat. Itu secara simpelnya. Selebihnya nanti kita belajar apa itu makhorijul huruf, apa itu sifat-sifat huruf, itu saja. Dengan cara apa? Dengan cara
membiasakan diri untuk selalu membaca Al-Quran. Karena bahasa Arab ini sama hanya dengan bahasa-bahasa yang lain. Kita awalnya mungkin kaku untuk berbicara. Tapi kalau lama-lama setiap hari kita belajar, pasti lidah kita akan beradaptasi. Pertama-tamanya kita akan kaku, susah. Ustaz, mungkin untuk selanjutnya gimana Ustaz? Mungkin tahsin langsung kita coba tes praktisnya. sama. Ya. Oh, nah. Ya, kita akan coba tes sama untuk membaca surah An-Naba dari 1 sampai 40. Sebelum jamaah yang ada di Zoom, saya akan contohkan dulu kepada santri-santri yang di sini ya untuk membaca surah An-Naba dari ayat 1 sampai 40 ya bergiliran saja. Ini di sini kebetulan banyak ini santri mengantri ini pengen baca Oh, gitu. Insya Allah banyak santrinya. Iya betul ya Salma. Ya mungkin kita akan coba membaca dari pertama ini ada Reza ya. Reza dari ayat 1 sampai 10. Kemudian ada Rois Mubarok ini ya. Rois Mubarok 11 sampai 20. Kemudian ada Ais ya. Ais Nurul Huda. Ini dari ayat 21 sampai ayat 30. Kemudian ada Hilmi ya, dari ayat 31 sampai 40. Ya. Silakan, Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا ونومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghasaqa jazaa'an wifaqa
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسقيها والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, itu tadi Teh Salma. Saya akan sedikit mengkoreksi nih bacaan dari santri-santri di sini, Teh Salma. Baik, Ustaz. Yang pertama tadi dari Hilmi dulu ya. Hilmi tadi pas membaca hadaiqo. Nah, itu wajib ya, semestinya panjang itu. Jadi entah terburu-buru atau buru itu ya dibacanya pendek tadi ya. Kemudian untuk rois ya, rois untuk vokalnya a i u nya itu kalau i itu jangan ke e gitu. Jadi lebih i itu lebih anceg gitu. Begitu juga dengan u nya begitu. Nah, doma itu artinya kan mencucu atau monyong dari kita itu ya. Kalau misalkan kasrah itu nyengir ya, i gitu. Kalau fathah artinya membuka gitu, a. Jadi harus jelas. Untuk guna dan tajwidnya alhamdulillah sudah bagus ya. Tinggal lebih ditingkatkan lagi hafalannya, lebih ditingkatkan lagi murojaahnya supaya semakin terbiasa, semakin bagus. Itu mungkin Bu Salma untuk pembukaan murojaah ini. Silakan Salma, barangkali ada jamaah yang akan mencoba bermurojaah juga dari Zoom. Baik, Ustaz. Masya Allah ya, santri-santrinya bacaannya udah pada yang saya dengar gitu. Dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, bacaannya sudah luar biasa. Dan bisa dikatakan walaupun tadi ada beberapa yang dikoreksi sama ustaznya ya, itu sih sudah sudah lumrahnya gitu, apalagi kita sedang tahap murojaah, jadi sudah kalau tidak belum begitu konsisten dalam membaca mad mungkin, apalagi tadi penggunaan gunnahnya udah pas dan lain-lain. Alhamdulillah. Mungkin sekarang ke jamaah yang hadir di Zoom secara langsung.
Kalau untuk jamaah pendengar suara ITMI, radio suara ITMI Jawa Barat ini mungkin hanya bisa satu arah ya, hanya bisa mendengarkan tanpa bisa ikut murojaah secara langsung. Baik Ustaz, Masya Allah ini ketua kita sudah semangat banget. Ada Bapak Happy mungkin untuk untuk murojaah secara langsung. Silahkan Bapak untuk membuka mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bermurojaah pada malam hari ini, ingin juga mendapat ilmu dan pengalaman dari Ustadz dan jemaah sekalian. Ayat berapa yang harus saya baca, Ustadz? Boleh Pak, dari ayat 1 sampai 20. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz dan jemaah sekalian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah. Terima kasih kepada Pak Ustadz Haji Happy Septian. Ini kata santri-santri, ngajinya enak banget katanya. Jadi tidak ada yang dikoreksi. Alhamdulillah. Tadi membawakan irama nahawan, ya. Nahawan. Makhorijul hurufnya sudah bagus dan juga tajwidnya, gunnah serta matnya sudah pas sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Barangkali Salma ada lagi yang akan membaca? Ada Ustaz, ada Ukhti Dian Pratiwi. Ya, silakan untuk di-unmute. Nah, silakan Ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Mbak Nia baca dari ayat 21 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba illa mimau wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba ahsayna fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Teh Salma, saya akan menyampaikan sedikit komentar untuk Mbak Dian Pratiwi. Yang pertama, gunah, ya, konsistensi dari gunah itu mesti diperhatikan. Jadi gunah itu harus rata 3 harokat, ya. Seperti tadi, inna kurang gitu, ya, kurang dari 3 harokat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada bacaan idgham bigunah, ya. Idgham bigunah artinya harus huruf waw itu harus masuk ke rongga hidung. Nah, harus masuk ke rongga hidung. Misalkan tadi jaza'an wifaqo, jaza'an wifaqo. Jadi unsur nunnya itu tetap tidak hilang, Tolong hamba ya Allah. tetap masih ada unsur nunnya, walaupun tidak dibaca tapi masih ada dengungannya. Jadi jangan jaza au, nah, jadi ada au gitu, ada sengau-sengaunya gitu, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, makhorijul huruf antara ha begitu, dengan itu lebih dipertajam lagi perbedaannya, karena ha, kho dan ha itu betul-betul berbeda makhrajnya, ya. Kalau ha itu ada di pangkal tenggorokan, atau disebutnya itu aqsal halqi, sementara ha atau ha kecil ini ada di wastul halqi, kho itu ada di adnal halqi. Itu komentar sedikit untuk Mbak Dian. Masya Allah ya, ramai banget yang mau murojaah secara langsung. Ada Kang Yudi, Mas Yudi. Nah, silakan untuk di-unmute. Ya, sudah kedengaran ya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga, Bapak, Ibu Ustaz dan Ustazah, saya izin di malam hari ini bermurojaah dari ayat 30 ya, surat An-Naba. Ayat 31, Pak. Mangga. Ya. Innalil mutaya. Ya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba
وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Teh Salma. Baik, Ustaz. Izin saya akan menyampaikan tanggapan untuk bacaan dari Pak Yudi dari Sumbawa ini ya. Berarti di Sumbawa sudah hampir jam 10 ini sepertinya. Nah, jadi iya, jam udah kurang, jam 10 kurang. Alhamdulillah Pak, bacaannya tadi sangat bagus ya. Mungkin sinyal di sini kurang bagus, jadi terdengar tadi agak menghilang, tapi alhamdulillah dengan irama Hijaznya yang sangat khas tadi. Sebetulnya saya juga ingin menyampaikan bahwa fungsi daripada gunna ya didengungkan 3 harokat, kemudian ada mad jaiz, mad wajib itu untuk memperindah nada juga. Seperti tadi Hijaz itu kan bisa dicengkok-cengkok ketika guna. Jangan sampai mencengkok bukan pada tempatnya. Mad tabi'i yang harusnya dibaca 2 harokat itu dicengkokkan, jadi dibaca panjang. Jangan sampai begitu. Tadi yang dibacakan oleh Bapak Yudi sudah bagus ya, dengan Hijaz, dengan penghayatannya, termasuk dengan dengungannya pas di cengkoknya itu. Dan yang kedua, manakala kita membaca Al-Quran Braille, kita kan lumayan harus diraba, agak susah. Nah, apa namanya? Ikhfa, ilmu bikuna, itu bisa kita manfaatkan untuk mendengungkan, kemudian tangan kita maju ke depan. Jadi saat kita membaca itu setidaknya sudah ada gambaran. Jadi betul-betul bacaan lancar dan akan indah terdengarnya. Begitu untuk Bapak Yudi, saya kembalikan ke Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Baik, Ustaz. Terima kasih Bapak Yudi untuk murojaahnya secara langsung. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Tadi seharusnya setelah Pak Yudi ini ada Ustaz Hadian Akbar yang ingin murojaah secara langsung. Namun beliau telah live dari Zoom meeting ini. Jadi mungkin untuk jemaah yang masih hadir di sini, dipersilahkan masih ada kesempatan untuk bermurojaah kepada Ustaz Numan secara langsung.
Ada mungkin waktu 15 menit lagi untuk kita bersama-sama di acara Murojaah Quran bersama ITMI Jabar ini. Dan untuk jamaah yang sedang mendengarkan di radio suara ITMI, mudah-mudahan apa-apa yang tadi disampaikan, murojaah dari jamaah sekalian yang bergabung di Zoom, bisa disimak dengan baik, bisa bisa sampai kepada hati kita secara utuh. Walaupun sebenarnya kalau berpikir tentang makna ya Ustaz, saya personal nggak hafal ini tuh terjemahannya kemana. Tapi kan Al-Quran itu bisa memberikan pahala, bisa memberikan ketenangan, bisa menjadi obat itu bukan hanya untuk seseorang yang mengerti arti dan maknanya, tapi untuk orang yang mendengarkan sekalipun insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Baik, jamaah sekalian, dipersilahkan untuk yang mau murojaah secara langsung di sini bisa raise hand atau bisa berbicara secara langsung. Mungkin kalau belum ada bersama, boleh nih santri lagi di sini. Ada yang boleh, ingin nyoba lagi, boleh katanya. Ustaz. Boleh kalau di Sambil sini. Boleh. Nanti boleh ngulang nggak Ustadz? ya, ya jadi kali ini akan coba lagi ya santri yang mau membaca. Ini ada Tiska Nufusi Firdaus. Ini dari mana Tiska? Aslinya dari Kota Bandung. Akan membaca bermurojaah dari ayat 1 sampai 20. Ya, silakan Tiska. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya akan sedikit menyampaikan tanggapan saya. Kapan di sini? Yang pertama tadi mungkin Ustaz, suaranya
Ustaz Oh, ya. bisa lebih didekatkan lagi dengan perangkatnya? Ya, sekarang bagaimana? Sudah jelas ya? Nah, sudah Ustaz. Ya, saya akan sedikit menyampaikan tanggapan ataupun komentar saya untuk bacaan dari Tiska Nufusi Firdaus. Pertama tadi mungkin entah gugup atau apa ya, tadi ada beberapa kesalahan tadi dari ayat 9, 10, 11. Ya. Yang kedua adalah lebih diperjelas lagi untuk huruf da. Da tadi alam naj'alil arda mihada. Ini harus jelas lagi. Dan yang ketiga, antara mad iwad dengan mad tabi ini panjangnya mesti sama ya. Jangan sampai salah satunya lebih panjang. Misalkan alam naj'alil arda mihada. Itu kan terlalu panjang. Wal jibala autada. Mestinya sama panjangnya itu sama 2 harokat saja. Begitu mungkin yang dapat saya sampaikan. Teh Salma, saya kembalikan ke penyiar. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin satu kesempatan lagi untuk jamaah sekalian yang ingin murojaah. Tadi kan saya sempat menyampaikan bahwa ada Ustaz Hadian Akbar yang ingin murojaah secara langsung. Alhamdulillah beliau telah bersama-sama lagi bersama kita di Zoom meeting ini. Untuk Ustaz Hadian Akbar, dipersilahkan untuk murojaah secara langsung. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin ayat berapa Kang Numan? Ya, saya haturkan barakallah kepada Ustadz Hadian ya. Kang Ustadz mangga membaca dari surah An-Naba dari ayat 21 sampai 30. Namun demikian saya tidak akan mengkoreksi, justru kami akan sedikit meminta masukan ya untuk khususnya santri-santri saya di sini di Citorep dan umumnya kepada jamaah semua untuk menambah wawasan kepada kami. Mangga, Kang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallah. Terima kasih ya kepada Al-Ustadz Hadian Akbar, yang beliau ini ya saya kenal beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah beliau tunanetra yang pernah mengikuti MTQ internasional ya, menjadi juara. Jadi ini sebetulnya semestinya kami yang belajar ini. Jadi terima kasih kepada Ustadz telah membacakan surah An-Naba dari ayat 21 sampai 30. Silahkan saya kembalikan ke Teh Salma, barangkali ada lagi yang mungkin coba. Baik, terima kasih Ustaz Hadian Akbar. Mungkin Ustaz Numan, waktu kita untuk mengudara, untuk murojaah secara langsung di Zoom ini dan di relay ke Radio Suara ITMI Jawa Barat, hanya tinggal beberapa menit lagi. Nah, untuk itu mungkin saya kasih kesempatan kepada Ustaz untuk menyimpulkan dari pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan Ya. Ustaz. Ya, terima kasih Teh Salma dan juga para jamaah sekalian, bahwa intinya dalam membaca Al-Quran itu kita harus istiqomah ya. Karena kita bisa membaca Al-Quran dengan bagus, dengan nada yang indah, itu karena sering. Semakin sering kita membaca, insya Allah akan terbiasa dan lidah kita akan lentur, tidak akan kaku, sehingga kita akan dengan sendirinya fasih dalam membaca Al-Quran. Itu saja mungkin Teh Salma statement dari saya. Ini ada tambahan mungkin dari Al-Ustadz Hadian ya, untuk santri-santri dan juga para jamaah sebagai closing. Mangga Kang Ustadz. Mangga Ustaz Hadian untuk menambahkan atau menyampaikan sesuatu sebelum kegiatan murojaah Quran secara langsung melalui Radio Suara ITMI Jawa Barat ini ditutup. Tafadhol Ustaz. Baik, saya sami'na wa ata'na kepada pemateri, kepada guru kami semua, Kang Nu'man Sabit. Tidak akan ada yang saya sampaikan. Saya hanya ingin mohon untuk didoakan oleh semuanya agar saya semakin istiqomah bersama Al-Quran dan semakin banyak barokah Al-Quran yang Allah berikan kepada saya, khususnya umumnya kepada kita semua. Dan kita berharap Al-Quran yang kita pelajari, yang kita hafalkan, mudah-mudahan menjadi rahmat dan mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Mohon doakan saya agar istiqomah dan agar bisa terus bersama Al-Quran hingga akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu saya serahkan kepada penyiar. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah rahimakumullah, baik itu yang ada di Zoom ataupun jamaah yang sedang mendengarkan di Radio Suara ITMI Jawa Barat. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara dan semoga apa yang tadi telah disampaikan, apa yang tadi telah didengarkan oleh kita bersama-sama, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan materi tentang tahsinul Quran, mudah-mudahan bisa kita serap bersama-sama menjadikan sebuah ilmu dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana apa yang tadi telah Ustaz Hadian serta Ustaz Numan sampaikan di dalam percakapannya, mudah-mudahan Al-Quran ini senantiasa membersamai kita dalam langkah kita, dalam kehidupan kita,
dalam hati kita tetap terpatri Al-Quran ini, walaupun mungkin jamaah semuanya belum bisa memaksimalkan diri untuk selalu berada di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran. Untuk istiqomah, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan itu agar kita senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, menjadikan Al-Quran ini sebagai obat untuk hati kita, untuk jiwa kita, untuk pemikiran kita. Al-Quran ini menjadi tempat kembali di mana kita itu sudah bingung ya, karena sebagaimana disampaikan juga di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu petunjuk untuk kita. Nah, mudah-mudahan petunjuk itu tuh bisa kita cari di dalam Al-Quran itu sendiri. Mungkin demikian jamaah rahimakumullah, kita bisa belajar bertafakur pada malam hari ini bersama Al-Quran di Radio Suara ITMI dan di Zoom. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum majelis ini ditutup, marilah kita membaca istighfar 3 Afwan kali Teh dan Salma. doa kifaratul. Iya, Bagaimana, Ustaz? sebelum ditutup ini rasanya kita tadi baru sampai ayat 30 ya. Ada 10 ayat terakhir yang begitu luar biasa. Tadinya saya ingin dibaca bersama-sama, namun karena di Zoom, mungkin saya izin. Afwan Ustaz, ini feedback mungkin bisa Feedback dari siapa ya? menggunakan headset. Ya, itu dari Sebentar. akun lain. Sebentar. Oh iya. Karena tadi Selasa menggantung gitu ya, kita kan di grup Telegram sudah selesai, tapi tadi Ustadz Hadian baru sampai 30, kirain saya tadi mau semuanya gitu ya, Masya Allah suaranya begitu lezat ya, begitu indah. Jadi mohon izin saya menyempurnakan 10 ayat terakhir untuk surah An-Naba ini. Tafadhol. Iya, ini juga bisa diikuti atau kita tadabbur bersama-sama. Luar biasa maknanya dari ayat 31 sampai 40 ini. Bisa dibaca bersama-sama oleh yang baik di Zoom, di radio, ataupun juga yang offline ya di pesantrennya Kang Numan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jazaa'an rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba dzalikal yawmul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahu Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an.
Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, surat An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 40 telah dituntaskan, dibacakan bersama-sama walaupun secara bergantian pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari apa yang telah kita dengar bersama. Dan insya Allah Amin, untuk ya besok Allah. kita masuk surat baru ya, surah An-Nazi'at insya Allah. Halo. Baik. Ya. Ustadz Gugum. Ya, Pak Happy. Sekalian saja kita mohon diumumkan pada saat ini kira-kira gambaran murojaah kita pada esok hari seperti apa supaya setidaknya kita punya gambaran. Ya, sedikit pengumuman untuk Salma izin lagi ya. Mohon maaf nih kita jam 11 lebih sedikit. Ya, jadi alhamdulillah kita program ini sudah berjalan 40 hari ya, 40 hari lebih, mungkin alhamdulillah anggotanya sudah 205. Saya cek alhamdulillah, berarti masih banyak jamaah atau baik itu di kalangan tunanetra maupun awas yang cinta terhadap Al-Qur'an, yang ingin memurojaah hafalan. Baik, untuk besok di surah An-Nazi'at ya, kita tidak akan lagi satu hari satu ayat untuk murojaahnya. Kita akan coba tingkatkan satu hari 2 sampai 3 ayat seperti itu. Kita akan coba tingkatkan untuk murojaah kita di surah An-Nazi'at ini karena ayatnya pendek-pendek, 3 ayat seperti itu. Dan ada informasi juga nih, ada berita baik bagi jamaah yang terutama di grup Telegram yang sudah bergabung, yang ingin memurojaah hafalan, yang punya hafalan sudah banyak, ingin memurojaah, nanti bisa pilih salah satu peserta ustazah, silakan dijapri saja, yang seperti itu. Mohon izin untuk bisa memurojaah lewat japri seperti itu. Kalau misalnya mau di luar surah yang An-Nazi'at atau surah apa misalnya, ingin memurojaah secara khusus, itu boleh insya Allah ya, nanti peserta kita dengan senang hati bisa menerima murojaah dari sahabat-sahabat semua. Ya, mungkin itu saja. Oh iya, Ustadz Gugum mohon izin nanya nih, di situ ustazahnya siapa saja ya? Kok Anan kurang hafal banget, begitu banget gitu. Baik, alhamdulillah kita sudah dibimbing oleh 7 ya. Untuk pengajar tetapnya ada 7 ustaz-ustazah dan ada 2 yang badal ya. Itu jadwalnya sudah ada di deskripsi grup. Saya sebutkan ya, untuk hari Ahad itu ada Ustazah Nuriyah, beliau dari Ciamis. Hari Seninnya Ustadz Ayu Fajar Lestari ya, beliau dari Kediri kalau tidak salah. Hari Selasa Ustadz Muhayyad Al-Hafiz dari Bandung. Hari Rabunya Ustadz Solahuddin, aslinya dari Kuningan. Hari Kamis yang tadi kita sudah dengar lantun bacaannya Ustadz Hadian Akbar, insya Allah. Dari Bandung juga ya, Kabupaten Bandung. Kemudian hari Jumatnya Ustazah Siti Nur Aisyah dari Ciamis. Hari Sabtunya Ustadz Zuhud Al-Ghifari dari Bandung. Dan sudah ya. Kemudian untuk sebagai admin ya, kami bertiga, saya, Kang Numan, Teh Salma, terus sebagai admin atau ya sebagai pengganti lah gitu. Seperti itu Mbak Dian dan semuanya, semoga kita bisa bersama-sama bermujahadah untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Baik, saya izin juga Teh Salma. Mangga Bapak, mangga. Nah, begini, kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya berikhtiar semaksimal yang kita bisa. Istiqomahlah dalam membaca Al-Quran dan bermurojaah Quran. Semoga di satu hari nanti Allah akan beri jalan kepada kita untuk bisa berangkat umroh bersama, insya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti itu Teh Salma, mudah-mudahan Allah memberi jalan, dan sekali lagi berlomba-lombalah untuk bermurojaah Quran. Dalam bahasa Qurannya tentu fastabiqul khairat.
Seperti itu. Nuhun, Teh Salma dan Kang Gugum dan jemaah sekalian. Sami-sami Bapak. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Jazakumullah khairan katsiran kepada semuanya yang telah mengikuti majelis ini. Alhamdulillah dari awal sampai akhir lancar. Mudah-mudahan sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Al-Quran yang kita dengarkan, oleh Al-Quran yang kita baca. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum acara ini diakhiri, marilah kita membaca istighfar 3 kali dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Astagfirullah. Asyhadu an la Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.